Gue pertegas, gue bukan hanya nggak percaya santet, gue tahu rahasianya detail tanpa terkecuali. Bahkan Dia apa ya? tahu nggak, nyedotnya di bagian itu, serius. Gila. Di bagian-bagian yang diinginkan semua pria. Apa bedanya rukiah asli dengan rukiah palsu? Nah, ini simpel. Halo sahabat Detik Viral, berjumpa lagi dalam channel yang membahas seputar berita viral. Kali ini kita akan membahas sebuah mitos atau fakta dari Indonesia, yaitu tentang ritual santet. Sudah jadi rahasia umum bahwa santet di Indonesia merupakan alat untuk membalas dendam, atau alat yang digunakan untuk menyakiti seseorang dengan cara gaib, menggunakan jin atau setan. Tapi benarkah santet itu bisa membunuh seseorang, atau santet itu hanyalah tipu daya dari dukun saja? Kali ini pesulap merah buat pernyataan yang sangat kontroversial, di mana dia membuka semua tentang fakta-fakta tentang ilmu santet. Menurut pesulap merah, santet itu tidak ada. Santet pun berbeda dengan sihir pada zaman Nabi Muhammad. Dia mengatakan bahwa santet itu adalah sebuah racun yang dimasukkan ke dalam makanan atau minuman seseorang. Benarkah demikian? Mari kita dengan penjelasannya berikut ini. Pertegas lagi, mungkin banyak yang bilang gue nggak percaya santet atau semacamnya gitu. Gue pertegas, gue bukan hanya nggak percaya santet, gue tahu rahasianya detail tanpa terkecuali. Bahkan bisa mempraktekkan detail. Dan kalau ada yang orang yang di Indonesia ini yang pengetahuan santetnya lebih daripada pesulap merah, gue kasih rumah cash bebas tunjuk dimanapun. Ini masih berlaku sekarang nih? Masih berlaku. Coba ayo. Dan tadi kan gue bilang sihir percaya, santet kok nggak percaya. Gue membedakan dua hal, bang. Santet dan sihir gue bedain. Oke. Jadi sihir ini bagi gue adalah sesuatu hal yang nggak bisa dijelaskan secara ilmiah, yang terjadinya gitu aja gitu. Oke. Secara psikologis juga nggak bisa dijelasin, medis nggak bisa jelasin. Nah ini sihir, tapi sampai saat ini di era sekarang gue belum pernah menemukan sihir ini, gitu. Santet ini gue pelajarin secara dalam, bang. Gue ke budayawan Kalimantan, Banyuwangi, ke Banten dan semacamnya. Gue pelajarin semua detail. Santet itu cuma ada dua, kalau nggak teror ya racun. Cuma ada dua ini, teror dan racun. Gue pelajarin juga racunnya apa aja sih yang dipakai. Oh ternyata racunnya bukan bahan kimia, pantesan medis nggak bisa mendeteksi. Aduh, gue nggak bisa ngeri dipraktekin sama orang kalau. Oh iya, oke. Jadi ada benda lah intinya kayak santet metode Jawa. Benda diparut, terus bendanya ini ditaburin di kopi, gitu. Makanya orang Jawa dulu kalau di gini nih, bang, pas dia minum kopi, gelasnya dijempolin gini. Jempolnya masuk? Enggak, di atasnya gelas. Jadi ini gelas, ini jempol nih. Kalau ada bayangannya, itu baru mau minum. Kalau orang Jawa dulu. Iya, bayangan jempol kita. Iya, kalau ada bayangannya, itu aman. Kalau nggak ada bayangan, itu ada racun. Racun yang benda tadi diparut. Menurut pengakuannya, santet Jawa berasal dari racun, dari tumbuhan dan hewan. Dan itu jelas berbeda dengan sihir. Lanjut kali ini bagaimana dengan santet Kalimantan yang terkenal juga. Mari kita dengar lagi. Metode Kalimantan gue pelajarin lagi. Metode Kalimantan racunnya yang dipakai apa? Oh ternyata ada yang dari hewan, ada yang dari tumbuhan. Dan yang dari tumbuhan ini nyiksanya parah, bang. Sumpah, yang metode tumbuhan ini sampai sekarang pengobatannya nggak tahu gimana cara ngobatinnya kalau udah kena racun itu ya. Hewannya mana, Pak? Aduh, nggak bahaya, bang. Hewan langsung meninggoy. Orang 3 hari 2 hari meninggoy. Kalau yang tumbuhan ini itu nyiksanya parah. Di perut itu kayak ketusuk-tusuk jarum parah, bang. Dukun selalu bilang kalau luar pulau santet nggak bekerja. Bilang gitu kan? Kalau keluar pulau santet nggak bekerja. Itu maksudnya? Karena si dukun ini repot untuk bayar keluar duit orang untuk naruhin racunnya. Itu bener-bener literally ditaruhin. Iya. Bukan gue kirimin. Enggak. Beneran bayar orang, bang, sumpah. Nipu ya cabul, mereka mana? Santetnya mana? Malah ngelaporin gua. Sangat mengejutkan apa yang diucapkan oleh pesulap merah ini. Ternyata racun itu apabila telah masuk ke dalam tubuh seseorang, sangat menyiksa dan tidak terdeteksi oleh medis. Apalagi racun dari binatang membuat orang langsung meninggal. Jelas ini perbuatan sangat keji, dan tidak berperi kemanusiaan. Bagaimana menurut kalian? Sangat masuk akal juga penjelasan dari pesulap merah. Jadi kalau ada pasiennya wanita cantik, ya dia kan nyedot-nyedot gitu pengobatannya. Itu nih, ini bukan sulap ya, bilangnya gitu. Ini bukan apa-apa, kosong, terus dia nyedot-nyedot nanti keluar kayak ginian misalkan, keluar paku. Wah ini ada yang ngirimin. Terus wah saya lihat, wah berarti ini, dia apa ya? tahu nggak, nyedotnya di bagian itu, serius. Gila. Di bagian-bagian yang diinginkan semua pria. Dan wanitanya itu akan percaya aja karena dia menganggap ini udah ketakutan, ketakutan. Parah ini. Suami istri datang ke si dukun, bilang ekonominya lagi sulit. Ini iya nih kamu dikirimin dan semacamnya. Suaminya ritualnya disuruh nunggu di bawah pohon beringin.
nggak boleh jauh dari pohon beringin itu, tetap di situ aja. Nah, si wanitanya ini si istri harus saya mandiin dulu di bawah, dimandiin sama si dukun, kayak di bawah. Hanya hati-hati guys, ketika kamu ketemu sama orang yang aku sakti, terus ditanya pernah ketemu pesulap merah gak? Terus dia cerita, wah pesulap merah pengen saya ajak pembuktian tapi takut, itu palsu, nggak ada. Peringatan buat masyarakat, terutama wanita atau yang punya anak gadis, hati-hatilah terhadap orang yang mengaku sakti dan hebat, karena pada dasarnya semua itu bohong. Akibatnya kaum wanita bisa dengan mudah dibohongi dengan modus pembersihan diri, yang hanya untuk mencabuli wanita tersebut. Apabila Anda sakit, cepatlah berobat ke dokter dulu. Lalu bagaimana dengan metode ruqyah, yang menyembuhkan seseorang kesurupan atau terkena gangguan sihir? Mana ruqyah yang benar yang sesuai dengan ajaran Islam? Berikut penjelasannya dari pesulap merah. Apa bedanya ruqyah asli dengan ruqyah palsu? Nah, ini simpel. Ruqyah asli itu cuma sebenarnya doa yang diajarkan sesuai Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ruqyah tuh nggak ada yang aneh-aneh, ada yang gitu-gitu, nggak ada, nggak ada. Kalau lu ngelihat ruqyah ada, wah itu palsu. Itu udah pasti palsu. Udah pasti palsu. Karena ruqyah asli ya cuma duduk misalkan, Oke. dibacain ayat Al-Quran yang dan disentuhnya juga ada dalilnya semuanya. Iya. Gitu. Jadi nggak ada yang aneh-aneh dalam ruqyah. Demikianlah pembahasan kita tentang santet menurut penelitian pesulap merah. Sekali lagi channel ini hanya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Hati-hatilah kepada seorang yang mengaku dukun, yang mengaku sakti. Kuatkanlah iman kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami kembalikan lagi kepada masyarakat mau percaya atau tidak. Semoga mendapatkan manfaat dan ilmu pengetahuan dari bahasan ini.